Saya bertanya lagi, Pak, satu, Pak. Oke, gimana, Oke, Pak? Pak. Yang ini tadi kan masih ada kaitan dengan yang pertama tadi ya, Pak, lockdown tadi ya. Iya. Nah, itu apa hubungannya, Pak? Kan kita harus menghasilkan buah, harus bekerja. Nah, tapi kok ada apa namanya? Istilahnya lockdown itu harus tinggal di rumah tanpa berbuat apa-apa. Iya. Itu hubungannya bagaimana, Pak? Kalau kita tinggal di rumah kan bukan kita nganggur. Kalau kita nganggur tidak berbuat apa-apa. Tapi kalau kita tinggal di rumah, makanya sekarang ada wacana work from home, ya. Yeah. Nah itu kan orang bisa aktivitas dia walaupun tidak di rumah, tapi dia bikin penjualannya, apa semua diatur itu bisa. Tapi kalau dari segi rohani adalah kalau di rumah ini datang, duduklah di dalam Tuhan, merendahkan diri, berdoa, membaca firman lebih banyak, mengerti akan firman. Nah itu dia kita bertumbuh. Ya. Lockdown ini membantu kita untuk bertumbuh. Atau saya katakan bahwa Tuhan sengaja melepaskan penyakit atau corona atau apapun supaya umatnya kembali lagi kepada sel utama inti awal. Jadi di gereja-gereja rumah kita lebih banyak berdoa, panggil keluarga, malam ibadah, nyanyi-nyanyi, berdoa. Itu kan akhirnya membangun iman kita, gitu lah. Oh iya. Ya, kita memandangnya dari segi itu. Oke, ada lagi? Bu Pastri atau Bu Rida dari Bojonegoro? Enggak, Pak. Oke ya. Ya. Oke, kita lanjut lagi ke apa nih yang berikutnya. Saya mute all dulu. Oke. Nah, ini yang Pak Mul tadi tanya. Kalau kita datang dan di lockdown seperti ini, apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Ini sudah saya ungkapkan dalam video saya, tapi saya ungkapkan lagi. Yang dalam Mazmur 91 ayat 1. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kudus. Ya. Kata-katanya seperti ini, tetapi sebenarnya ada sesuatu yang indah, yaitu gini. Oke, Mazmur 91 ayat 1. Ya. Ini dalam bentuk bahasa Ibraninya. Nah, orang yang bernaung dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa itu seperti seorang anak yang dipegang dalam tangan Tuhan, seperti itu. Ya, dikatakan Yosef Beseter Elyon Besel Sadai Yitlonan. Nah, itu katanya gini. Dia yang mendiami. Berdiam itu artinya mendiami di tempat rahasia. Jadi dalam naungan, dalam lindungan yang maha tinggi, itu artinya sebenarnya gini, dia ada di tempat rahasia. Dari yang maha tinggi, baca dari kanan ke kiri ya, dari yang maha tinggi, di bawah bayang-bayang yang maha perkasa, dia akan tinggal. Jadi ayat ini mau menyatakan begini, dia yang diam, artinya kalau ini adalah kita, kemudian kita ada dalam dalam lindungan Tuhan seperti ini, dalam tempat rahasia Tuhan, dari yang maha tinggi. Ingat, El Elyon itu adalah yang maha tinggi. Lalu di bawah bayangan yang perkasa, dia akan tinggal. Artinya ini dalam perlindungan Tuhan yang luar biasa, yang protektif sekali. Ya. Nah, kata-kata di dalam grammarnya, kalau kita lihat yang ini ya, yang dia yang mendiami, itu adalah participle. Katanya adalah kata partisipasinya gini. Aku mau ikut partisipasi diam di dalam Tuhan. Aku punya bagian untuk ikut juga dalam Tuhan. Karena apa? Tuhan juga menggerakkan. Jadi ada dua arah. Makanya saya partisipasi dengan maksud dan rencana Tuhan. Saya diam di situ. Ya. Ini dia, ya. Orang ini adalah singular. Jadi pribadi lepas pribadi. Orang harus datang secara pribadi lepas pribadi di dalam
naungan Allah yang maha tinggi. Nah, mendiami. Itu sama juga dengan yang di atas, makanya dia akan tinggal yang di bagian terakhir ya, di sebelah kiri. Ya. Oke. Nah, kalau dia akan tinggal, itu ada kata yang luar biasa. Kalau kata kerja kal, ini biasa saja. Dia yang mendiami biasa saja. Tapi ketika di bagian terakhir dikatakan dia akan tinggal, kata kerja yang dipakai ada hitpael. Artinya apa? Orang itu tinggal dan dia reflektif. Reflektif artinya gini, aku diam, tapi aku merenungkan Tuhan, merefleksikan itu dalam hidup saya. Nah, ini kita masuk dalam pengertian yang lebih dalam. Jadi kalau dikatakan dia yang mendiami, ya biasa. Aku berdiam, participle. Artinya aku punya keinginan dengan Tuhan bersama-sama, aku diam di tempat rahasia Tuhan. Kemudian di bawah naungan perkasa dia, maka dia akan tinggal. Artinya apa? Kalau saya mau tinggal dalam naungan Allah yang perkasa, maka saya harus merefleksikan diri saya kepada Tuhan. Itu artinya perenungan yang dalam. Hitpael, itu reflektif. Perenungan yang dalam. Ya. Dan itu adalah imperfect. Artinya imperfect itu gini, itu terus-menerus dilakukan, tidak berhenti. Belum selesai. Kalau perfect itu selesai, kalau imperfect itu belum selesai. Artinya refleksi kita dengan Tuhan di tempat yang tersembunyi, itu harus terus-menerus kita diam di dalamnya atau tinggal di dalam naungan Tuhan yang maha perkasa. Ya. Nah, ada sebuah tempat yang disebut dengan God's secret hidden place. Artinya tempat rahasia Tuhan. Di mana itu tempat rahasia Tuhan? Ternyata tempat rahasia Tuhan adalah ketika Matius pasal 6 ayat 6 dikatakan, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi. Bapa yang ada di tempat tersembunyi artinya di tempat rahasia Tuhan, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalaskannya kepadamu. Artinya kalau dalam kondisi sekarang, kita harus datang dan diam di tempat rahasia. Dan itu artinya datang di lockdown ke dalam rumah, kunci pintu, engkau pribadi lepas pribadi, berdoa kepada Tuhan. Nah, nanti kalau pribadi-pribadi berkumpul dalam keluarga, itulah keluarga yang berdoa kepada Tuhan. Tetapi harusnya singular sifatnya. Engkau sendiri dengan Tuhan. Harus dibangun di dalam masa-masa seperti ini menurut Mazmur 91 ayat yang pertama. Ya. Oke. Ini ayat yang pertama. Ayat yang kedua, saya habiskan aja dua ayat ini baru nanti kalau ada yang mau bertanya silakan bertanya. Ya. Ayat kedua dikatakan, aku akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Nah, artinya begini, Omar Adonai Mahsi Umesudati Elohai Eptabo. Ya. Nah, Omar itu adalah saya akan berkata kepada Tuhan, YHWH harus dibaca Adonai pada Tuhan. Kemudian dialah tempat perlindunganku, Mahsi dialah tempat perlindunganku dan bentengku. Tuhanku, Elohai. Elohim itu kan Tuhan. Elohai, Tuhanku. Epta, aku percaya. Aku akan percaya padanya. Nah, ini mau mengungkapkan bahwa kalau kita sudah ada dalam tempat rahasia Tuhan, kita dinaungi oleh kuasa Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, maka kita akan bersaksi, ya, menyatakan, aku akan berkata, ya, apa yang saya katakan bahwa tempat perlindunganku. Nah, saya ini adalah pribadi, orang pribadi harus bersaksi, ya, mengenai bagaimana dia ada di tempat perlindungan Tuhan yang luar biasa itu. Nah, dialah tempat perlindunganku, dialah bentengku, ya. Tuhan itu melindungi kita sebagai tempat perlindungan dan juga benteng. Nah, itu punya dua akibat. Pertama, ia melindungi terhadap ancaman baik jasmani maupun rohani, juga segala kemalangan, tipu muslihat, bencana, penyakit, perang, dan sebagainya. Ini dia melindungi kita. Karena apa? Dia menjadi tempat perlindungan dan benteng. Ya. Nah, oke. Sehingga ketika kita seperti masuk di dalam sebuah terowongan di dalam tanah, di mana Tuhan menjadi
perlindungan kita, benteng kita. Ya. Nah, dari kata perlindungan itu berarti dia memprotek. Tapi kalau kata benteng, artinya apa? Dia jaga kita dengan ketat, tetapi dia punya kuasa juga untuk menghancurkan musuh. Jadi tidak terbatas pada dia perlindungan, tapi dia juga bisa menghancurkan musuh kita. Misalnya corona pada saat ini, Tuhan juga bisa melewatkan kita. Karena apa? Dua predikat Tuhan yang ada di sini, yaitu pertama, dia adalah Allah El Elyon, Allah yang maha tinggi, dan kedua, dia adalah Allah yang maha kuasa. El Elyon itu adalah benteng kita, perlindungan kita, sedangkan maha kuasa itu dia punya power untuk menghancurkan semua kemalangan, tipu muslihat, bencana, penyakit dan sebagainya dari kehidupan kita. Ya, oke, ini adalah tempat perlindungan kita. Oke, silakan ada yang mungkin mau bertanya. Ya, jadi kita diprotek dalam lockdown ini sebenarnya ada proteksi Tuhan untuk kita. Nah, kita mengenal dalam Yohanes 15, ya, akulah pokok anggur yang benar, Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting, ya, jadi kalau Tuhan adalah pokok anggur yang benar, berarti dia benar-benar adalah kebenaran. Sedangkan Bapakku pengusaha, arti kata pengusaha berarti apa? Aku butuh sesuatu feedback, karena saya pengusaha, tidak mau rugi. Saya memberikan sesuatu, tetapi saya butuh feedback, itu pengusaha. Apa yang dia butuhkan adalah, padaku yang tidak berbuah, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotong. Konsekuensinya, seorang pengusaha, kalau ada sesuatu cabang usahanya yang tidak berbuah, dia potong. Dan setiap ranting yang berbuah, itu dibersihkan terus, supaya dia berbuah banyak. Kenapa? Dia pengusaha. Dia mau hasil yang maksimal. Dia mau kebunnya menghasilkan buah yang banyak untuk keuntungannya, keuntungan daripada Bapa. Nah, kamu memang sudah bersih oleh firman-Ku yang telah Kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Nah, ini yang kemarin Bu Vinsa ngomong tentang manunggal dengan Allah. Aku di dalam dia tinggal dan dia dalam aku. Bukankah lockdown ini membuat kita harusnya begitu? Ya, ketika aku dengan Tuhan, Tuhan dengan saya. Lalu dikatakan sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Artinya Tuhan sebenarnya memaksakan sesuatu kepada kita. Karena apa? Rasanya diharap-harap kita untuk tinggal di dalam pokok anggur ini enggak. Dia buat situasi seperti ini, kita percaya itu semua dalam kuasanya. Dan akhirnya membuat kita akhirnya harus tinggal di dalam dia. Supaya apa? Dia paksain kita tinggal dalam dia. Supaya kita berbuah banyak. Ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Tuhan kita mau berbuat apa-apa tidak ada artinya bagi Tuhan. Dia hanya sekali menyapu dengan virus seperti ini, orang banyak berguguran. Kita tidak punya kuasa apa-apa. Tapi kalau kita tinggal di dalam dia, kita akan berbuah banyak. Nah, berbuah banyak seperti apa? Ya, pelayanan kita, buah-buah yang kita hasilkan, ada buah kasih, sukacita, damai sejahtera, dan sebagainya. Itu harusnya nyata dalam kehidupan kita. Kemudian ayat ke-6 dikatakan gini, barang siapa tinggal di dalam aku, ia tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-Ku. Apa artinya? Barang siapa tidak tinggal, itu artinya gandum dan ilalang tadi. Kalau engkau tinggal di dalam Tuhan, jadi gandum. Tapi kalau engkau tinggal di luar daripada Tuhan, tidak jadi gandum, jadi ilalang. Itu yang disebut dengan ranting yang kering dan kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api. Itu ilalang. Nah, kemudian ayat 7. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firman-Ku itu jatuh di tanah yang baik, anugerah Tuhan luar biasa, kita responi dengan luar biasa. Harus dimulai dengan anugerah.
Anugerah harus ada dulu bahwa kita menerima firman dan Tuhan memberikan Roh-Nya yang kudus untuk mengertikan. Lalu kita berusaha menambahkan dengan apa? Kita mengelola tanah itu dengan baik supaya apa? Benih itu tumbuh dengan baik. Nah, dikatakan apa saja yang kamu minta, kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Karena apa? Ini benih yang baik. Tuhan itu pengusaha, ingat bahwa ketika benih ini baik, dia akan terus membuat kita berbuah terus. Kalau kita lihat perumpamaan tentang talenta, ingat bahwa Tuhan itu juga pengusaha di situ. God investment, ya. Dia menginvestasikan. Ada 1 talenta, 2 talenta, dan 5 talenta. Ya. Nah, ketika yang 10 talenta ini melakukan dan dapat, yang 5 talenta melakukan dapat 10, ya, Tuhan bilang, minta apa saja yang kamu kehendaki, aku akan apa? Dia kasih tambah, dia tambah lagi 1 talenta dari orang yang tidak mengerjakan, sehingga dia punya 11 talenta. Ingat bahwa talenta ketika dikasih Tuhan, tidak pernah dikatakan di dalam perumpamaan itu bahwa Tuhan meminta kembali modalnya. Tuhan kasih itu jadi berkatmu. Kau usahakan 5, kau dapat 5, semua 10 punyamu. Dan kalau 1 diambil dari orang lain dikasih tambah kamu jadi 11, itu berkatmu. Kenapa? Apa yang kamu kehendaki. Kalau kita kehendaki kan kita mau mengembangkan talenta. Kamu akan menerimanya dengan berlimpah. Tuhan mau katakan gitu. Nah, kita juga dengan kehidupan kita, ketika kita ada dimanapun, dengan apapun yang Tuhan percayakan untuk kita lakukan, ya itu menjadi talenta kita, itu kita kembangkan, akan luar biasa hidup kita, ya, sehingga menjadi berkat bagi banyak orang. Ya. Nah, ini semua pada hal terakhir, kita akan menjadi murid yang sejati. Kenapa? Melalui hidup kita yang berbuah banyak, orang akan dimenangkan Tuhan, orang akan memuliakan Tuhan. Melihat hidup kita, orang akan memuliakan Tuhan. Ya, ada beberapa contoh-contoh dalam kehidupan kita ketika orang itu sungguh-sungguh dalam Tuhan dan dia memberikan menjadi berkat bagi orang lain. Itu sesuatu yang luar biasa dan Tuhan akan berkata pada akhir zaman ketika Tuhan datang, baik sekali hambaku yang baik dan setia. Engkau sudah melakukan pekerjaanmu, sekarang masuk dalam kebahagiaan Tuhan. Nah, itu yang sebenarnya harus kita miliki dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita bicara tentang 3 hal, Allah sedang menghakimi, Allah sedang menampi umatnya, Allah menunjukkan apa yang dia kehendakinya, kita sudah bicara 2 di atas. Allah menghakimi, maka kita merendahkan diri. Allah menampi, kita berdoa dan mencari wajah Tuhan, bertobat, jadi gandum, bukan jadi ilalang. Ya, kita akan bahas lagi yang terakhir, yaitu Allah menunjukkan kehendaknya dalam kehidupan kita di zaman akhir ini. Nanti kita akan melihat kenapa ini merupakan zaman yang terakhir. Yaitu apa? Allah akan memulihkan semua. Kalau Tuhan memulihkan kita semua, dia memulihkan, dia datang kedua kali, dia akan memulihkan akan seluruh kehidupan kita, kita akan bersama dengan dia ketika dia datang kedua kali. Nah, itu akan kita melihat dalam segi eskatologinya. Tapi sebelum kita lanjut, saya stop dulu. Oke, kita bicara lagi. Oke, ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Oke, saya mute all. Oke. Ya, kita coba lihat bagian yang terakhir. Apa yang terjadi pada kita di akhir zaman, kondisi pada hari-hari ini. Ya. Coba kita lihat. Sebenarnya kalau kita bertanya dari manakah virus corona, secara rohani virus corona itu kita bilang bahwa dia dari Tuhan yang melepaskan. Oke, itu dari segi rohani. Tapi dari kenyataan kita yang ada, melalui apa itu dilakukan Tuhan, ada orang yang berkata itu dibuat di Amerika lalu disebarkan ke Cina. Ada juga video yang menyatakan bahwa itu dibuat di Cina lalu ada agen Amerika yang mau membelinya. Lalu akhirnya tersebar di Cina. Ya. Banyak cerita-cerita seperti itu. Bagian yang ketiga, ini sebenarnya sudah diatur oleh New World Order, artinya Illuminati. Ya.
yang mau membangun tatanan dunia baru. Oke, sebelum kita lanjut, saya mau memberikan kita guidance kita bahwa ini adalah pengetahuan kita, ya. Jangan terlalu dipercayai dan imani juga 100%, tapi ini bagian dari kita menggumuli akan kondisi kita yang ada sekarang ini. Banyak hal boleh kita dengar, tetapi kita tetap waspada dan tetap terus dekat firman, kita tetap terus berdasarkan firman semuanya. Ya. Dan bijak. Ingat bahwa Pronimus itu adalah orang yang bijak dan melihat segala sesuatu dengan baik dan melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Ya, jadi saya memberikan Anda gambaran aja, nanti kita gumuli waktu-waktu ke depan. Tetapi ini bukan pembicaraan di warung kopi, artinya tidak ada artinya. Ini adalah artinya untuk membawa hati kita untuk semakin hati-hati di dalam kondisi dunia yang saat ini. Kita akan melihat lebih dalam tentang New World Order atau Illuminati. Ya, apa hubungannya dengan akhir zaman? Disinilah ada peran Illuminati, ya, yang tanda petik kita curigai, ya. Tapi ingat, ini tanda petik ya. Bukan satu kebenaran yang mutlak bahwa itu memang benar. Tapi itu menjadi pembelajaran bagi kita. Kita coba lihat bahwa kondisinya adalah Injil sudah diberitakan ke seluruh bumi. Nubuatan-nubuatan yang ada di dalam Alkitab banyak yang sudah tergenapi. Ya. Sehingga tanda petik Tuhan akan segera datang. Bayangkan bahwa dulu orang tidak bisa bertemu, saya tidak bisa pergi ke Bojonegoro karena tugas dan pelayanan apa segala macam. Tapi dengan gini saya bisa ketemu dengan teman-teman di Bojonegoro. Bahkan saya mau bikin PA dengan mereka di Bojonegoro, walaupun saya tidak di sana. Ini kan luar biasa. Sampai pelosok-pelosok, gadget sudah kemana-mana sampai ke desa-desa. Ya, sehingga ketika nubuatan tentang Injil itu akan diberitakan sampai ke ujung bumi, sudah tergenapi dengan apa yang terjadi. Bahkan mungkin sebelumnya mungkin belum tergenapi, tetapi ketika Tuhan lockdown, lalu akhirnya kita belajar seperti ini, itu sudah menggenapi untuk sampai kemana-mana, ke pelosok dunia manapun, Injil sudah diberitakan. Ya, jadi nubuatan fulfill, terpenuhi. Sudah tidak ada yang menghalangi kedatangan Tuhan. Jadi Tuhan itu mau datang, tetapi ada yang menghalangi. Artinya begini, Tuhan ketika mau datang, ada orang-orang anak-anak Tuhan yang terus berdoa bagi dunia ini. Nah, sekarang sudah tidak ada yang menghalangi. Katanya seperti itu, tidak ada menghalangi lagi, sehingga Tuhan bisa datang. Oke. Aktivitas malaikat terlihat di banyak tempat. Kalau Anda lihat di YouTube, banyak sekali orang yang bisa memotret dengan tidak sengaja aktivitas malaikat. Saya tadi yang melihat, ada banyak hal yang luar biasa. Memang kita tidak percaya itu full. Tapi paling tidak memberi warning bahwa ketika Yesus datang pertama kali, ada malaikat-malaikat yang muncul dan kelihatan dalam kesaksian Injil. Pada waktu dia akan terakhir datang, pasti juga ada aktivitas malaikat yang kelihatan. Saya kasih contohnya satu ini, kita bisa lihat ini adalah cerita tentang seorang anak yang tiba-tiba dia melihat sebuah penampakan yang luar biasa, ya. Ini disampaikan di grup. Jadi ketika dia ambil air yang mereka bilang air untuk mencuci muka, air suci, dia melihat sesuatu yang luar biasa. Sampai dia nangis-nangis gitu loh, karena dia melihat luar biasa. Padahal di situ sedang dilakukan ibadah dan tempat yang dia lihat itu adalah mimbar pemberitaan Tuhan. Ada cahaya yang menyilaukan. Dia melihat itu. Dan ada malaikat dan sebagainya. Dan dia katakan bertobat dan sebagainya. Oke,
Saya kembali. Jadi ada banyak aktivitas malaikat yang bisa ditangkap orang, ya. Dan kesaksian-kesaksian gitu banyak sekali sekarang. Nah, kita akan mengharapkan rapture bisa terjadi kapan saja. Ini ada orang-orang yang berpendapat bahwa karena semua sudah terpenuhi, bersiap-siaplah kalau rapture itu akan terjadi kapan saja. Tiba-tiba kita lagi begini, tiba-tiba hilang beberapa orang, sudah diangkat Tuhan, bisa saja terjadi. Kita tidak tahu. Ya. Kemudian penggunaan chip. Ini adalah salah satu kebijakan Amerika tentang Obama Healthy Care, yaitu perangkat chip yang ditaruh di dahi untuk integral ke akun keuangan. Orang bisa membelanjakan atau berbelanja atau apa dengan ada tanda chip yang ditaruh di dahinya atau di tangan. Nah, ini juga menyangkut tentang kesehatan. Jadi supaya data-data kesehatan itu masuk situ. Semua ini bisa terjadi dan Obama Healthy Care ini sudah disetujui oleh Senat Amerika, ya, dan akan diterapkan. Ini sudah kita dengar dari beberapa waktu yang lalu. Nah, kemudian ada sebuah kebiasaan baru, ya, yang ada, yaitu tatanan dunia baru. Kita tidak pernah tahu bahwa ada scan di dahi, tapi sekarang karena corona kemarin kita sudah biasa dengan di-scan di dahi. Masuk gereja di-scan di dahi untuk cari panasnya. Nah, apakah ini bukan sesuatu yang mulai dibiasakan, diedukasikan di dalam kehidupan kita? Lama-lama kita tidak menjadi aneh lagi bahwa orang di-scan di tangan atau scan di dahi. Ya. Ini mulai ada sesuatu yang berubah. Nah, apa yang terjadi pada akhir-akhir tahun ini? Ada sebuah target daripada Illuminati yang kita bisa lihat, one information system. Satu informasi, semua dunia ini dikuasai oleh satu informasi sistem. Ya, kita bisa terkait seperti ini, bisa bicara dengan orang di Amerika, semua kayaknya terlink pada sesuatu sistem online. Kemudian one government system. Sistem pemerintahan negara ini akan dibuat menjadi satu seluruh dunia. Nah, ini adalah ketika Antikristus datang dan dia akan membuat, karena dia begitu berjasanya, dia akan membuat dirinya menjadi berguna bagi seluruh dunia dan dia akan mengangkat dirinya menjadi one government system, satu sistem pemerintahan tunggal. Ya. One economic system, di mana seluruh ekonomi berubah menjadi ekonomi yang digital, ekonomi yang tidak lagi terpisah satu negara dengan yang lainnya, satu ekonomi global. Kemudian one religion, ya, sistem, satu kepercayaan tunggal. Ya. Nah, ini yang mulai disiapkan untuk masuk dalam kehidupan kita. Nah, semua orang digiring ke arah digital transaction system dan one economic system melalui penyebaran corona ini akhirnya mempercepat kedatangan sang antikristus. Ya. Selain corona ini ada Tuhan pakai untuk membuat kita makin kuat, tetapi di lain itu, di lain pihak, orang mulai dibiasakan dengan digital transaction system. Duit dikatakan tidak berguna karena ada kuman di situ, sudah pakai digital. Pakai OVO, pakai GoPay, dan sebagainya. Ya. Nah, ini mempercepat akan kedatangan antikristus. Nah, coronavirus itu adalah produk antikristus. Dengan pola hidup yang baru, dengan scan dahi, ini terbiasa menjadi lifestyle, seperti yang saya katakan tadi. Nah, karena virus, ya, ini maka yang mati dimakamkan tanpa keluarga. Nah, akhirnya kan tidak bisa lagi, suami tidak bisa, orang-orang banyak, keluarga tidak bisa menemani, hanya bisa istri mungkin yang teman dekat, atau istri atau suami. Ya, nah ini mulai menyatakan bahwa keluarga, kasih akan keluarga kebanyakan orang itu akan mulai hilang, meredup. Ya. Oke, kemudian setelah COVID ini selesai, maka masyarakat sudah terbiasa dengan scan dan mau menerima chip 66 dengan alasan imunisasi virus. Ini saya beritahu supaya apa? Ketika itu mungkin terjadi, bisa tidak terjadi. Paling tidak kita sudah tahu. Ya. Globalisasi itu adalah satu sistem era tanpa batas. Ya.
adalah pekerjaan dari kaum Illuminati. Digaungkan globalisasi dan sebagainya. Nah, pola ini membuat kita terikat dalam data kita sudah terikat. Data kita tanpa kita sadari sudah ada di Amerika Serikat, sudah ada di manapun juga. Ya. Nah, ini suatu dunia yang berbeda. Dan COVID-19 kita ketakutan, lalu semua rekam medis kita sudah didata sekarang. Ya. Semua rekam medis kita sudah ada. Ya. Nah, ini hal-hal yang bisa terjadi di sekeliling kita. Dan saya mau katakan bahwa pertama, hidup kita bisa, ini saya katakan bisa. Karena apa? Karena belum terjadi kan. Hidup kita ini terikat karena seluruh data kita sudah ada dalam data server. Ini sudah ada dalam data server mereka, Illuminati, yang kita curigai seperti itu. Kemudian, COVID-19 ini membuat orang ketakutan sehingga data kita akan direkam dalam sebuah chip rekam medis. Oke. Isu uang kertas, ada virus, akan mendorong kita pakai uang digital tanpa kertas. Kemudian ibadah diarahkan di rumah-rumah, ibadah live streaming adalah digital system sebagai solusi. Semua sekarang pakai digital system. Ibadah pun demikian. Pendidikan pun begitu, belajar dari rumah. Edukasi belajar online sudah menjadi pola pembelajaran. Orang sekarang sudah biasa pembelajaran online. Tidak perlu lagi ke sekolah sebenarnya karena sudah ada pembelajaran online. Dan yang keenam adalah pekerja itu dipaksa pakai work from home, kerja di rumah. Ini sebenarnya bicara tentang digital work. Dan kalau kita melihat semuanya ini adalah sistem skandahi sudah siap akan dilakukan. Kita curigai seperti itu. Dan kedatangan antikristus sudah di depan mata. Ya, ini adalah pandangan. Ya, ingat ini pandangan. Saya tidak bilang kita harus percaya semua, tetapi kita menjaga diri kita untuk memenuhi pemahaman kita, pengertian kita akan kondisi dunia yang ada sekarang. Ya, sekali lagi kita harus berjaga-jaga, berhati-hati dalam segala perkara. Nah, ini yang membuat kita lebih waspada, ya. Nah, Wahyu pasal 13 ayat 16 berkata, dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Tangan kanan atau pada dahinya. Tidak seorang pun dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Dan yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan binatang itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya adalah 666. Orang lalu menggambarkan ini ya. Corona. 6 huruf, jumlahnya 66, jadi 666. Macam-macam orang bisa bilang. Saya tidak bilang ini benar. Tetapi bisa macam-macam orang berguta-gatuk, terserah tiap orang. Kita tidak perlu percaya, tapi kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, dengan hidup berhati-hati, jaga diri baik-baik. Oke, sudah selesai bahan kita persis. Oh, masih ada untuk kita ngobrol-ngobrol. Oke. Bagaimana? Tanya, Pak. Oke, ya Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Silakan, Pak. Begini, Pak. Itu tadi ada dari mana datangnya itu kan, Pak ya? Virus corona ya, Pak ya? Iya. Yang utama. Nah, kita harus berpegang pada Alkitab. Ya, Alkitab menyatakan bahwa Tuhan yang menyebarkan sampar. Tuhan melepaskan. Jadi itu sudah ada, hanya Tuhan lepaskan. Tetapi ya, manusia seolah-olah dia meneliti dan mendapatkan virus baru. Ya, jadi Tuhan melepaskan penyakit sampar. Ya. Nah, kenapa? Pertanyaannya berikutnya, kenapa kok Tuhan melepaskan penyakit sampar? Nah, itu begini, Pak. Tuhan kan tahu isi hati orang, karena kita ciptaannya ya. Nah, karena Tuhan tahu isi hati orang, di zaman sekarang ini, kasih itu luntur. Tidak seperti kasih mula-mula. Ya, Pak.
Jadi lama-lama kasih itu hanya sebagai lip service. Karena orang sekarang banyak yang konsentrasi kepada ekonomi. Jadi orang mendewa-dewakan atau ya katakanlah tambah uang lah. Itu. Nah, di situ tadi disebutkan one segala macam one ya, ada one ekonomi sekarang ya. Nah, makanya di dalam kitab Wahyu itu yang pasal 14 selanjutnya itu ayat 10 kan. Tuhan mengingat akan Babel. Nah, Tuhan kan tahu isi hati orang. Jadi pada waktu orang ini cerita ke belakang dulu Pak ya, ke Babel. Pada waktu orang-orang mau mendirikan menara, satu menara, nah, Tuhan tahu isi hati mereka, nah, ini berbahaya. Lalu Tuhan mencerai-beraikan mereka. Demikian juga yang one ekonomi ini. Jadi dengan adanya satu one ekonomi, one government, dan sebagainya, Tuhan kan tahu isi hati mereka itu. Jadi, wah ini berbahaya. Jadi Tuhan melepaskan penyakit sampar supaya mereka tercerai-berai di rumahnya masing-masing. Dan yang pertama, yang kedua, supaya orang itu berlindung atau bersandar pada Tuhan. Jadi dengan adanya corona ini, itu ada rencana yang indah dari Tuhan, yaitu supaya orang itu saling, dengan adanya corona ini kan orang saling membantu ya Pak. Ekonominya kan sudah mulai down. Jadi orang saling membantu. Nah, itu menjadi tumbuh lagi kasih yang sejati, kasih yang benar. Jadi tidak kasih yang sudah dikontaminasi oleh ekonomi segala macam. Nah, itu. Yang kedua, itu supaya orang selalu bersandar pada Tuhan. Kan mereka khawatir kalau ini obatnya kan belum ada. Vaksinnya belum ada. Jadi harapan satu-satunya yaitu pada Tuhan supaya tidak kena virus corona. Jadi saya kira itu Pak. Iya, betul Pak. Ya, Pak Mul, ya. Betul bahwa ketika segala sesuatu mau membentuk seperti Menara Babel ya. Iya. One. Ini kan Menara Babel juga gambaran dari New World Order. Nah, ketika semuanya menjadi satu gini, Tuhan akan menyerahkan. Nah, kita tahu lah, kalau pada akhir zaman ini Antikristus akan datang, membuat pemerintahan tunggal, one government, dan sebagainya. Iya. Ya, nanti Tuhan akan bahaya. Datang. Iya. Oke. Ya. Iya, Pak. Oke, thank you Pak Mul. Saya tanya, Pak. Ada yang bertanya lagi? Silakan, Bu Sinta. Ya, saya bertanya, Pak Kris. Halo, iya, Pak Bu Pasri ya. Bu Pasri dulu ya. Ya, sekarang udah bisa, Pak? Oke, sudah bisa sekarang. Oke, gimana? Iya. Saya mau tanya itu tentang semua kan sekarang menggunakan sistem digital, Pak, digital system. Ya. Ya, saya mau tanya yang tentang pemasangan chip di dahi itu loh, Pak. Iya. Ya, itu kan kalau saya melihat membaca ya itu sering dikaitkan dengan antikristus ya Pak. Iya. Ya 666 itu. Padahal sekarang kan seperti yang Pak Kris katakan tadi semua pakai one yang tadi one ekonomi, one semua tentang satu yang itu. Nah, yang pertanyaan saya begini, bagaimana kalau semua harus untuk katakan pakai jual beli atau apa-apa kan kita harus punya tanda itu ya Pak, punya tanda, punya chips yang baik di dahi maupun di tangan itu. Iya. Lah terus kalau misalnya itu memang harus terjadi, terus kita sebagai anak-anak Tuhan langkah apa yang mesti kita ambil Pak itu? Katakan seperti itu. Apakah benar kalau pemasangan chip itu adalah lambang antikristus? Oke. Pertanyaan ini sudah ditanyakan juga oleh banyak orang. Jikalau
itu terjadi, kan gitu kan? Jikalau itu terjadi. Terus kita bagaimana? Saya nanti pergi ke ini, tinggal di Bojonegoro aja, Bu. biar apa nih, beras di sana masih ada gitu loh, nggak perlu pergi ke beli pakai chip. Jawabannya tidak mudah, Bu. Dalam kondisi seperti itu kita mau bagaimana? Kita tidak bisa bikin ini kan, itu artinya kan kita dipaksa seperti itu. Nah, akhirnya kita mau mempertahankan iman atau tidak dalam kondisi seperti itu, harusnya kita jangan, kan, istilahnya jangan sampai dipasang chip seperti itu. Itu merupakan pergumulan yang tiap-tiap orang. Ya, kalau saya sih bilang bahwa karena Tuhan sudah bilang jangan sampai dipasang seperti itu, dengan alasan apapun, ada alasan karena teknologi sudah semakin canggih dan sebagainya, itu dilema etika yang tidak gampang juga dijawab, ya, karena ada orang-orang yang menggampangkan dengan cara itu kan hanya sekedar teknologi, ya kan? Apa-apa lah saya dipasang biar saya bisa pergi ke dokter, bisa diobati gitu loh, ya. Tapi firman Tuhan adalah firman Tuhan, ya. Nanti kita akan bergumul itu kalau sudah terjadi. Sekarang kita tidak bisa mereka-reka bagaimana. Tapi paling tidak plan pertama mungkin saya ke Bojonegoro dulu, kita tanam padi sama-sama di sana. Iya. Iya. Terima kasih. Ya. Tapi rasanya kita harus, karena ada orang yang bilang gini, carilah luasan yang cukup di rumahmu untuk mulai tanam barang makanan-makanan sayur dan sebagainya gitu loh. Ya, atau cari perkebunan di mana yang kita punya, suatu waktu ada apa-apa kita bisa di sana gitu loh. Ya bisa sajalah seperti itu, tetapi bukan juga hal yang mudah untuk kita lakukan, ya. Nah, itu akan jadi pergumulan kita. Yang prinsipnya adalah apapun alasannya, penanaman chip di dahi itu sudah ada dilarang Tuhan di dalam firman Tuhan, sehingga jangan sekali-kali satu waktu kalau kita memang mengalami itu, jangan sekali-kali. Lebih baik kehilangan nyawa daripada dipasang seperti itu. Nah, ini melanggar etis kondisi sekarang. Ya. Tapi ya nggak apa-apa, masing-masing orang punya iman sendiri-sendiri kan, silakan. Oke, ada lagi yang lain yang mungkin mau ngomong? Bu Sinta tadi, Bu Sinta. Halo? Iya, Bu Sinta, iya bisa. Kristus itu kan memang udah ada, bukannya akan datang, sudah ada. Kadang-kadang beberapa pendeta yang jadi mu'alaf itu bukannya dia menyuruh ke gereja-gereja, terus dia akhirnya dia jadi mu'alaf, itu masuk anti-Kristus. Emang siapa anti-Kristus? Oke, saya nggak dengar jelas Bu Sinta, daripada nanti saya jawab salah. Bisa diulangi Bu Sinta? Agak keras sedikit ngomong. Antikristus itu emang sudah ada sekarang. Soalnya sekarang ada beberapa pendeta yang jadi mu'alaf segala, atau dia menusuk ke gereja-gereja untuk mempengaruhi orang supaya meninggalkan Kristus Tuhan. Jadi bagaimana kalau Pak? Karena tidak ada tuh antikristus sekarang. Oke. Kalau dibilang chipnya itu sudah ada. Kita sudah dengar beritanya beberapa waktu yang lalu, katanya sudah dipasangkan, ada yang di mana di Amerika Latin banyak yang sudah pasang ya. Ya. Hanya belum sampai ke kita, jadi kita masih belum merasakan. Memang benar sudah ada, ya. Antikristus itu kan udah ada sekarang. Oh, antikristusnya. Antikristus sebagai sosok tunggal belum kelihatan sampai sekarang. Ya, artinya gini, ada seorang yang satu person yang menjadi antikristus, dia akan menguasai dunia dan sebagainya. Sampai sekarang belum ada. Hanya memang sejak dari dulu kita ada antikristus kecil-kecil gitu loh. Seperti Herod,
Kaisar Nero yang membunuh orang Kristen di Roma, itu antikristus juga namanya. Tapi kecil-kecil, antikristus kecil. Yang antikristus secara global, yang kita katakan bahwa dia antikristus sesuai memenuhi nubuatan, belum ada. Karena antikristus itu akan masuk ke dalam bait Allah yang sudah dibangun. Makanya sekarang bait Allah di Yerusalem itu diusahakan dibangun, supaya antikristus bisa masuk ke situ. Dan akhirnya menajiskan bait Allah, nah di situ Tuhan datang. Ya. Jadi kita belum lihat sampai sekarang yang full Kristus. Kalau ada yang ngomong anti-kristus biasa, banyak lah yang anti-kristus. Tapi yang anti-kristus. Nah, mualaf-mualaf itu memang benar, ya itu juga anti-kristus, tapi yang kecil-kecil itu. Pokoknya menang-menangkan gitu ya, anti-kristus itu ya. Antikristus artinya dia menangkal Tuhan Yesus ya. Ya, dia menangkal Kristus. Jadi kita sekarang ini dalam kondisi yang cukup genting. Harusnya hati kita seperti itu, bahwa kita harus mulai sungguh-sungguh belajar mengenal Tuhan supaya memperkuatkan iman kita. Oke. Daniel, silakan Dan. Iya. Bertanya Pak Kris. Oke, ya. Yang korban karena virus corona ya kan? Ya, orang Kristen atau bahkan pendeta ya. Nah, kan mereka kena hukuman. Tadi di awal ini wabah karena sebentar. Saya mute dulu semua. Daniel aja yang saya kasih bicara. Oke, supaya enggak ganggu. Oke, silakan Dan. Iya. Ini kan korban-korban corona yang meninggal ya kan, banyak juga orang Kristen bahkan pendeta. Nah, kalau di awal tadi dikatakan wabah corona ini adalah hukuman dari Tuhan, berarti orang-orang Kristen tersebut juga kena hukuman. Yang mereka sakit atau bahkan sampai meninggal. Apakah bisa dikatakan seperti itu? Oke. Ataukah pandangan lain mengenai rapture? Apakah mereka rapture dengan melalui cara seperti itu? Nah, bagaimana nih? Oke ya. Pertama adalah ketika bicara tentang ini adalah hukuman Tuhan. Ingat bahwa hukuman Tuhan yang dimaksud itu berlaku global ketika Tuhan menghukum siapa saja dalam pengertian secara global. Tetapi ya, ada anak-anak Tuhan, orang yang percaya dengan Tuhan, yang adalah hamba Tuhan, pendeta dan sebagainya, terkena imbas daripada ini. Ya, saya tetap percaya mereka tetap diselamatkan. Ya, ini dalam hukuman, bukan hukuman itu menimpa orang itu kemudian menyatakan bahwa orang itu tidak selamat, bukan seperti itu. Kita bisa saja karena mungkin kelalaian kita, kemudian kita kena corona dan sebagainya. Tapi itu bukan berarti bahwa Tuhan menghukum kita lalu kita tidak selamat. Ya. Karena apa? Macam-macam model Tuhan mau panggil orang itu bisa saja. Bahkan ada orang yang mati kecelakaan, itu juga ada anak-anak Tuhan seperti itu. Yang lebih parah adalah martir-martir Tuhan, mereka mati dibakar hidup-hidup. Ya, itu lebih parah lagi, lebih sangat-sangat sadis. Tetapi itu yang kita alami. Yang penting bagi kita adalah apapun penderitaan, apapun cara mati kita, itu tidak pernah melepaskan kita dari kasih Tuhan. Jadi kasus seperti gereja-gereja yang akhirnya mati, banyak sekali pendeta, banyak sekali anggota gereja dan sebagainya, itu hanya cara Tuhan untuk mengambil orang-orang yang Dia kasihi, walaupun melalui penghukuman secara global. Bukan Dia yang ditujukan penghukuman itu, tetapi dia diambil Tuhan karena kasih Tuhan yang kita tidak mengerti juga. Ya. Seperti itu. Nah, kalau bicara tentang rapture itu adalah satu kenyataan yang nanti kita alami ketika apa? Ketika kita tiba-tiba akan diangkat Tuhan secara physically. Ya. Bukan mati kemudian dianggap rapture, bukan begitu. Ya.
kita tidak tahu kapan waktunya. Tiba-tiba kita lagi berjalan dengan 2 orang, tiba-tiba yang satu menghilang. Karena kalau digambarkan di dalam pikirannya orang-orang Hollywood, dikatakan seperti tiba-tiba dia kempes, bajunya tertinggal, orangnya sudah tidak ada. Lalu dia akan dapat tubuh kemuliaan di awan-awan menyongsong Tuhan di surga. Ya itu yang kejadian. Tapi bukan mereka rapture dalam pengertian mati saat ini itu adalah rapture. Bukan seperti itu. Ya. Orang-orang yang mati saat ini saya tegaskan lagi, kalau memang dia anak Tuhan, dasarnya adalah Tuhan yang sudah menebus mereka. Model mati bisa macam-macam, Tuhan panggil caranya bisa macam-macam, termasuk juga melalui wabah ini. Mungkin Tuhan lebih mengasihi dia dengan memanggil dia cepat-cepat. Ada alasan wabah ini, itu menjadi alasan Tuhan untuk memanggil orang. Ya, itu mungkin jawaban dari saya. Oke. Ya. Bagaimana? Ada lagi, Dan? Oke. Berakhir ya. Ya, oke. Iya. Ya. Ya. Shalom Bu Pendeta Olga. Saya lihat kok Ibu ada juga. Ya, makasih Bu. Ya. 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 Oke, saya minta Daniel tolong berdoa untuk kita ya. Ya, mari kita berdoa. Oke, sebentar. Saya mute all dulu, nanti Daniel yang saya unmute aja. Oke, Dan silakan Dan. Ya, mari kita berdoa. Selamat malam Bapa, selamat malam Tuhan Yesus, selamat malam Roh Kudus. Terima kasih atas kesempatan kami dapat belajar dan lebih lagi untuk menggali kebenaran-kebenaran firman-Mu. Bapa di surga, terus kami memohon bimbingan Roh Kudus agar kami dibukakan Tuhan rahasia demi rahasia kebenaran firman-Mu yang luar biasa itu. Sehingga di masa-masa ini Tuhan, kami semakin mampu untuk melihat kehendak-Mu, mampu untuk membaca tanda-tanda zaman ini, dan kami mampu Tuhan untuk tetap bersaksi bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu bagi semua orang. Terima kasih Bapa di surga, berkat-Mu atas Pak Christian yang membimbing kami dalam proses pembelajaran ini, juga berkat-Mu menyertai kami semua Tuhan yang berpartisipasi di malam ini. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami di malam hari ini, dan kami mengucap syukur atas segala berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Amin. Oke, terima kasih teman-teman semua. Loh. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih ya. Kita ketemu besok Rabu ya. Saya undang lagi nanti untuk Zoom-nya. Oke. Terima kasih Pak Daniel. Ya, oke. Terima kasih semua ya. Selamat malam. Oke, Mona terima kasih. Ya, Bu Pastri dengan Bu Rida terima kasih ya bisa gabung ya. Nanti kita bikin sendiri kelompok kita. Nanti kita tentukan kapan gitu kita bisa. Ya. Oke. Bu Ernest, makasih. Nancy. Selamat malam, sampai besok. Ya, selamat sampai malam. besok ya. Makasih Kak Grace, Tuhan berkati. Bu Iren, terima kasih ya. Dari tadi sudah. Bu Sinta, terima kasih. Pak Pri, terima kasih. Bu Lena Koli, terima kasih. Bu Terima kasih, Pak. Eta, Lea juga yang ada. Semuanya terima kasih ya. Terima kasih. Tuhan Bu Ati, berkati. Tuhan berkati senantiasa. Terima kasih. Bu Lena. Iya, Pak. Oke, Selamat ya. malam. Oke, sampai besok ya. Nanti saya kirim lagi undangannya besok. Iya.